Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusteningrum dengan NIM belakang 06. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sholatnya orang sakit dan sholat khauf dan tata caranya. Pertama-tama, apa itu sholatnya orang sakit? Sholatnya orang sakit itu barang siapa yang berhalangan karena sakit ataupun hal lain sehingga dia tidak dapat berdiri ketika sholat fardu, maka dia diperbolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, dia diperbolehkan mengerjakannya dengan berbaring. Ketika ruku dan sujud, dia cukup menundukkan kepalanya, dan ketika sujud, hendaknya dia menundukkan kepalanya lebih rendah dibanding saat ruku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan," yang artinya, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, terdapat hadis yang menguatkan, di mana Imran bin Husain berkata, "Aku menderita penyakit ambien. Akhirnya aku bertanya kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tentang cara melaksanakan sholat. Beliau bersabda, kerjakanlah sholat dengan cara berdiri. Jika tidak mampu, lakukan dengan duduk. Jika tidak mampu juga, lakukan dengan berbaring." Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Selanjutnya ada ukuran ketidakmampuan. Ukuran ketidakmampuan ini tergantung pada kesulitan yang dihadapi. Seperti yang pertama, khawatir penyakit akan semakin parah. Kedua, kesembuhannya akan semakin lama. Ketiga, merasa pening jika melakukan berdiri. Cara duduk yang dianjurkan sebagai pengganti berdiri adalah duduk dengan cara bersimpuh. Selanjutnya, tata cara sholat bagi orang sakit menurut hadis riwayat Daraqutni, di mana orang yang sakit hendaknya menunaikan sholat dengan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, hendaknya dia mengerjakannya dengan duduk. Jika tidak mampu bersujud, hendaknya dia memberi isyarat dengan kepala dan sujud harus lebih rendah daripada ruku. Jika tidak mampu sholat dengan cara duduk, hendaknya mengerjakan dengan cara berbaring dengan meletakkan posisi lambung sebelah kanan berada di bawah sambil menghadap kiblat. Jika masih tidak mampu dengan cara berbaring, dengan memposisikan lambung berada di sebelah bawah, hendaknya dia sholat dengan cara terlentang sehingga kedua kaki searah dengan kiblat. Ada ulama yang berpendapat boleh mengerjakan sholat dengan cara apapun sesuai dengan kemampuannya. Menurut zahirnya, hadis ini menegaskan bahwa jika seseorang yang dalam keadaan terlentang sudah tidak lagi mampu memberi isyarat, ia tidak wajib lagi mengerjakan sholat. Selanjutnya, apa itu sholat khauf? Para ulama sepakat bahwa sholat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka bersetamu dan menyandang senjata. Kemudian, apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum menunaikan sholat. Lalu hendaknya mereka menunaikan sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga serta menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah dari senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Selanjutnya, bagaimana tata cara sholat khauf? Menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya ada 6 cara yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sholat khauf. Tetapi sebagian ulama menambahkan lagi tata cara pelaksanaannya hingga melebihi 6 cara. Hal ini disebabkan setiap kali terdapat perbedaan dalam redaksi riwayat dianggap sebagai satu cara tersendiri, hingga jumlah keseluruhannya mencapai 17 cara sholat khauf. Namun kemungkinan besar cara yang dilakukan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah begitu banyak.
Banyaknya cara pelaksanaan sholat khauf ini tidak lain disebabkan adanya perbedaan sudut pandang para perawi dalam meriwayatkan hadis. Berikut ini 6 tata cara sholat khauf. Yang pertama, musuh tidak berada pada arah kiblat. Yang kedua, arah musuh tidak berada di kiblat. Yang ketiga, imam sholat dengan masing-masing kelompok sebanyak 2 rakaat. Keempat, musuh berada pada arah kiblat. Kelima, kedua kelompok sama-sama sholat bersama imam. Keenam, setiap kelompok sholat bersama imam hanya 1 rakaat. Berikut adalah uraiannya. Pertama, musuh tidak berada pada arah kiblat, di mana sholat berjumlah 2 rakaat. Imam melakukan sholat hingga 1 rakaat dengan kelompok pertama dan kemudian menunggu hingga mereka menyelesaikan sendiri rakaat berikutnya. Setelah kelompok pertama menyelesaikan sholat, mereka kemudian pergi menghadapi musuh. Kemudian kelompok kedua melaksanakan sholat bersama imam dengan cara masuk pada rakaat kedua. Saat kelompok kedua menyelesaikan kekurangan 1 rakaat, imam menunggu dalam keadaan tasyahud akhir. Imam menyelesaikan sholat dengan memberi salam bersama kelompok kedua. Yang kedua, arah musuh tidak berada di kiblat, di mana dilakukan 2 rakaat secara bersambung. Imam sholat dengan kelompok pertama hanya 1 rakaat, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Setelah menyelesaikan rakaat pertama, kelompok pertama bertugas menggantikan kelompok kedua untuk menghadap musuh. Saat kelompok pertama telah menghadap ke arah musuh, kelompok kedua menunaikan sholat 1 rakaat dengan imam. Pada rakaat kedua, imam melakukan salam, namun kelompok kedua menyelesaikan 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan sholat mereka. Kelompok kedua mengucapkan salam setelah menyempurnakan 2 rakaat. Yang ketiga, imam sholat dengan masing-masing kelompok sebanyak 2 rakaat, di mana imam melaksanakan sholat dengan masing-masing kelompok sebanyak 2 rakaat. Imam melaksanakan sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama hingga salam. Kelompok pertama mundur setelah menyelesaikan sholat hingga salam dan digantikan kelompok kedua. Imam kembali melaksanakan sholat 2 rakaat dengan kelompok kedua. Yang keempat, musuh berada pada arah kiblat. Imam melakukan sholat dengan kedua kelompok sekaligus sambil terus berjaga-jaga. Makmum dibagi menjadi 2 barisan. Seluruh makmum mengikuti tata cara imam dalam menjalankan sholat kecuali saat sujud. Saat sujud, kelompok pertama bersujud dahulu dan kelompok kedua menunggu. Setelah kelompok pertama menyelesaikan sujud, kemudian kelompok kedua melakukan sujud. Pada rakaat kedua, kelompok pertama berganti tempat dengan kelompok kedua, yakni dengan cara mundur ke barisan belakang, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga pada rakaat kedua, kelompok kedua akan melakukan sujud terlebih dahulu. Imam melakukan salam bersama kedua kelompok. Kelima, kedua kelompok sama-sama sholat bersama imam. Kedua kelompok sholat bersama imam mulai dari niat hingga salam. Kelompok pertama sholat 1 rakaat dengan imam, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Setelah kelompok pertama menyelesaikan 1 rakaat dengan imam, kemudian mereka pergi menghadap musuh menggantikan kelompok 2. Kelompok kedua sholat 1 rakaat sendiri-sendiri, sedangkan imam tetap berdiri. Imam meneruskan rakaat kedua bersama kelompok kedua. Kelompok pertama yang sebelumnya berjaga kembali dan sholat sendiri-sendiri, sedangkan imam dan kelompok kedua dalam posisi duduk sambil menunggu. Kedua kelompok mengucapkan salam bersama imam. Yang keenam, setiap kelompok sholat bersama imam hanya 1 rakaat. Imam menunaikan sholat 2 rakaat, sedangkan masing-masing kelompok hanya 1 rakaat. Kelompok pertama dan kelompok kedua membuat 2 barisan di belakang imam, dengan barisan kedua menghadap ke arah musuh. Kelompok pertama sholat 1 rakaat dengan imam dan kemudian menggantikan kelompok 2 menghadap ke arah musuh. Kelompok 2 sholat 1 rakaat bersama imam dan kemudian salam.
Cara sholat khauf maghrib. Sholat khauf maghrib tidak boleh digosor. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan cara sholat ini dalam keadaan takut. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai cara pelaksanaannya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hendaknya imam mengerjakan sholat maghrib bersama kelompok pertama sebanyak 1 rakaat, dan kemudian mengerjakan 1 rakaat bersama kelompok kedua. Sebaliknya, Syafi'i dan Ahmad membolehkan imam sholat bersama kelompok pertama 1 rakaat dan bersama kelompok kedua sebanyak 2 rakaat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Alira yang pernah mengerjakan sholat khauf dengan cara demikian. Selanjutnya, sholat dalam keadaan gawat. Ketika dalam keadaan gawat dan pertempuran sedang berkecamuk, setiap orang bisa melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya, baik dengan berjalan ataupun berkendaraan, menghadap kiblat ataupun tidak. Ketika ruku dan sujud, cukup dia memberi isyarat sebisa mungkin menurut kemampuannya, dengan catatan sujud lebih rendah daripada ruku. Tapi jika ruku sulit untuk dilakukan, boleh ditinggalkan. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SWT menjelaskan tata cara sholat khauf dengan bersabda, jika keadaan sudah gawat, maka boleh sholat sambil berjalan atau naik kendaraan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, jika perasaan takut sudah memuncak, hendaknya mereka sholat sambil berdiri, berjalan, atau di atas kendaraan, baik menghadap kiblat ataupun tidak. Dalam satu riwayat Muslim dinyatakan, Ibnu Umar berkata, jika rasa takut berada di atas segala-galanya, maka kerjakanlah sholat dengan berkendaraan atau berdiri sambil memberi isyarat. Selanjutnya, sholat orang yang mengejar atau dikejar musuh. Orang yang mengejar musuh jika khawatir ketinggalan sholat, hendaknya sholat dengan isyarat, walaupun sambil berjalan tanpa harus menghadap kiblat. Demikian juga halnya dengan orang yang dicari atau dikejar, atau orang yang dilarang musuh untuk melakukan ruku dan sujud. Baik orang itu khawatir terhadap keselamatan dirinya, keluarga, atau harta bendanya dari serangan musuh, pencuri, atau termakan binatang buas. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan sholat dengan isyarat menghadap ke arah manapun tanpa harus menghadap kiblat. Iraki berkata, cara sholat seperti itu juga dapat dilakukan oleh orang yang lari dari bahaya banjir atau kebakaran, jika dia tidak menemukan jalan lain yang lebih aman. Sholat dengan isyarat juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, jika dia mendapat kesulitan untuk membuktikan ketidakmampuannya membayar hutang dan akhirnya dia melarikan diri. Hal ini disebabkan jika tertangkap oleh pihak berwajib, orang yang berhutang ini sudah pasti dipenjarakan karena pengakuan ketidakmampuannya membayar tidak diterima. Demikian juga diperbolehkan bagi orang yang akan dijatuhi hukuman qisas tapi masih mengharapkan maaf dari pihak korban jika kemarahan pihak korban sudah reda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.